Tanggal 5 Juli tahun 1945, berita bahwa Eliza telah meyakinkan diri bahwa dia harus menyingkirkan melankolis tragisnya pastilah sudah menyebar ke seluruh desa, begitu rupa hingga ketika Yesus, dengan diikuti oleh para rasul dan para muridnya menuju rumah, dengan melintasi desa, banyak orang mengamatinya dengan seksama. Mereka juga mengajukan berbagai macam pertanyaan kepada para gembala. Mengapa ia datang? Mengenai orang-orang yang bersamanya, mengenai si bocah, para perempuan, obat yang diberikannya kepada Eliza untuk membebaskannya dari kegelapan kegilaan dengan begitu cepat begitu ia tiba. Mengenai apa yang akan dilakukan atau dikatakannya, dan siapa yang ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, dipersilakan. Pertanyaan terakhir adalah, tidak bolehkah kami datang juga? Yang dijawab para gembala, itu kami tidak tahu. Kamu harus menanyakannya pada guru. Pergi dan tanyakanlah padanya. Dan jika ia memperlakukan kami dengan buruk, ia tidak memperlakukan bahkan para pendosa dengan buruk. Pergilah, ia akan senang. Sekelompok orang, sebagian besar laki-laki dan perempuan yang sudah tua, sebaya Eliza, saling berkonsultasi satu sama lain dan lalu bergerak maju menghampiri Yesus yang sedang berbicara kepada Petrus dan Bartolomeus, dan dengan agak ragu mereka memanggilnya, Guru. Apakah yang kamu inginkan? Tanya Bartolomeus. Berbicara kepada guru, untuk menanyakan. Kiranya damai turun atasmu. Pertanyaan apakah yang ingin kamu tanyakan padaku? Berbesar hati melihat Yesus tersenyum. Mereka berkata, kami semua adalah teman-teman dari Eliza, dan dari rumahnya. Kami mendengar bahwa dia sudah disembuhkan. Kami ingin menemuinya dan mendengarkanmu. Bolehkah kami datang? Kamu tentu dapat datang untuk mendengarkanku. Tetapi untuk menemuinya, tidak, teman-temanku terkasih. Kendalikanlah pertemananmu dan juga keingintahuanmu. Sebab itu adalah juga keingintahuan. Milikilah hormat atas duka mendalam yang tidak sepatutnya diganggu. Tetapi, bukankah dia sudah sembuh? Dia tengah berbalik menuju terang. Tetapi apabila malam berakhir, akankah sekonyong-konyong tengah hari? Dan apabila kamu menyalakan api, akankah sekonyong-konyong nyalanya cemerlang? Hal yang sama terjadi pada Eliza. Dan apabila suatu hembusan angin keras yang sekonyong-konyong menerpa nyala kecil yang mulai muncul, tidakkah angin itu akan memadamkannya? Oleh karena itu gunakanlah kebijaksanaan. Perempuan itu adalah suatu luka besar. Juga pertemanan dapat mengganggunya sebab dia butuh istirahat, keheningan, dan kesendirian, bukan yang tragis seperti hari-hari kemarin, melainkan suatu kesendirian dalam penyerahan diri guna menemukan dirinya sekali lagi. Jadi, bila manakah kami dapat menemuinya? Lebih cepat dari yang kamu perkirakan, sebab dia sekarang ke arah menuju sehat. Tapi andai kamu tahu apa artinya keluar dari kegelapan itu, yang lebih buruk dari kematian. Dan bagaimanapun, barang siapa keluar dari sana akan malu pernah berada di sana dan bahwa dunia mengetahuinya. Apakah engkau seorang dokter? Aku sang guru. Mereka telah tiba di rumah. Yesus berbicara kepada para gembala, masuklah ke halaman. Barang siapa ingin datang bersamamu, dipersilakan. Tetapi tak seorang pun boleh ribut atau pergi melampaui halaman. Kamu akan mengawasi juga, ia berkata kepada para rasul, bahwa semua orang mentaatinya. Dan kamu, ia berbicara kepada Salome dan Maria Alfeus, awasi si bocah agar tidak ribut. Selamat tinggal. Dan ia mengetuk pintu sementara yang lainnya berbalik ke pojok sepanjang suatu jalanan sempit dan pergi ke tempat yang dikatakan kepada mereka. Si pelayan perempuan membukakan pintu. Yesus masuk sementara si pelayan berulang kali membungkuk kepadanya. Di manakah nyonyamu? Bersama bundamu, dan, coba bayangkan, dia sudah turun dan masuk ke dalam kebun. Betapa menakjubkan, dan kemarin malam dia masuk ke ruang makan. Ia masih menangis, tetapi dia datang. Aku ingin dia menyantap sedikit makanan, dan bukannya setetes susu seperti biasanya. Tetapi aku tidak berhasil. Dia akan makan, jangan memaksa, bersabarlah juga dalam kasihmu kepada nyonyamu. Ya, juru selamatku,
Aku akan melakukan semuanya yang engkau katakan padaku. Aku pikir, sesungguhnya, bahwa andai Yesus mengatakan pada perempuan itu untuk melakukan hal-hal paling aneh, dia akan melakukannya tanpa banyak bertanya, sebab dia begitu yakin bahwa Yesus adalah Yesus dan bahwa semua yang ia lakukan adalah benar. Sementara itu dia membawanya ke sebuah kebun sayur mayur dan buah-buahan yang besar, penuh pepohonan buah-buahan dan bunga-bungaan. Tetapi jika pepohonan buah-buahan mulai tumbuh dengan sendirinya untuk menghasilkan daun, bunga dan buah, tanam-tanaman bunga-bungaan yang malang, yang dibiarkan terbengkalai sepanjang tahun, telah menjadi sebuah miniatur hutan, yang begitu saling terjalin satu sama lain hingga tanam-tanaman yang lebih rapuh dan lebih pendek tercekik di bawah beban tanam-tanaman yang lebih kuat. Petak-petak bunga dan jalan-jalan setapak tak lagi ada sebab sudah menjadi satu jalinan yang semrawut. Terdapat keteraturan hanya di ujung kebun di mana si pelayan perempuan sudah menebarkan benih sayur mayur dan tanaman polong-polongan untuk keperluannya sendiri. Maria, bersama Eliza di bawah sebuah pergola yang sangat ruwet, adalah bak taruk yang sulur-sulurnya mencapai tanah. Yesus berhenti dan menatap pada bundanya yang tampak muda, yang dengan seni paling halus lembut membangunkan dan mengarahkan pikiran Eliza pada hal-hal yang sama sekali berbeda dari apa yang hingga kemarin merupakan pemikiran dari perempuan yang menderita itu. Si pelayan menghampiri nyonyanya dan berkata, "Juru selamat telah datang." Para perempuan berpaling dan menghampirinya, yang satu dengan senyum manisnya, yang lain tampak letih dan kacau. "Damai sertamu, kebun ini indah." "Dulu indah," kata Eliza.